sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang fikih takdir. Subhanallah, inilah fikih ya, inilah ilmu yang semestinya kita orang-orang beriman mempelajari tentang takdir. Karena kita tahu bersama teman-teman bahwasanya beriman dengan takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, itu adalah salah satu di antara 6 rukun iman yang harus kita imani. Jadi kita orang-orang beriman itu hendaklah mengimani adanya iman kepada takdir. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan ya di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali perintah agar kita orang-orang beriman mengimani takdir. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan ketentuan. Subhanallah, biqadar, dengan ketentuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat yang lain, wa kana amrullahi qadaram maqdura, bahwasanya segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan itu ternyata sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan kita tahu ya bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan kembali tentang takdir ini agar kita mengimaninya di dalam hadis Jibril, di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang teman-teman pernah belajar hadis Arba'in, insyaallah ada di situ penggalan hadisnya adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan kita beriman dengan takdir baik ataupun takdir yang buruk. Subhanallah. Nah, ini adalah dalil atau dasar agar kita semuanya mengimani takdir yang merupakan rukun ke-6 ya, subhanallah. Bahkan subhanallah, bukan hanya dari Al-Qur'anul Karim, bukan hanya dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan ijma' ulama ya, Masya Allah. Jadi para ulama telah bersepakat bahwasanya kita semuanya itu hendaklah mengimani apa-apa yang telah menjadi takdir, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, ketika beliau mendengar munculnya orang-orang mengingkari takdir, dan kejadian ini terjadi ya, mereka mengatakan bahwasanya kata orang-orang ini, kata kelompok-kelompok ini, bahwasanya semua yang ada di dunia ini bukan karena takdir, tapi karena terjadi sendiri gitu ya. Maka kata Ibnu Umar, beliau mengatakan, apabila kamu nanti bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku, kata Abdullah bin Umar, berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dariku. Kata Ibnu Umar, demi zat yang Abdullah Ibnu Umar bersumpah dengannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud. Subhanallah teman-teman, gunung Uhud itu tidak kecil ya, tapi besar. Kalau kita mungkin, kalau yang sudah melihat gunung Uhud itu, orang Indonesia bilang bukit itu ya, tapi orang Arab tuh bilangnya gunung, karena mereka menyebut bukit saja gunung ya, Masya Allah. Jadi subhanallah, kalau ada seandainya di antara orang-orang yang mengingkari takdir itu memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka menginfakkannya, maka Allah tidak akan menerima darinya sampai dia beriman dengan takdir. Allahu Akbar. Jadi memang benar-benar teman-teman, kalau kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita, amal soleh kita, di antara syaratnya adalah mengimani rukun iman, dan takdir ini merupakan rukun iman yang ke-6. Subhanallah. Bahkan sampai-sampai ya, Masya Allah, Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan kembali, kata beliau, bahwasanya seluruh ulama klasik zaman dahulu, para salafus salih, mereka semua mengatakan bahwasanya kita sebagai orang-orang beriman hendaklah mengimani takdir. Jadi tidak ada satupun dari ulama-ulama klasik yang mengingkari takdir ya, baik itu Imam Ahmad, baik itu Imam Syafi'i, baik itu Abu Hanifah, baik itu Imam Malik, semuanya mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena sejatinya teman-teman, subhanallah, takdir ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Masya Allah ya. Subhanallah.
Kalau tadi saya katakan bahwasanya mengimani takdir itu adalah sebuah keniscayaan, maka yang perlu kita ketahui lagi bahwasanya mengimani takdir itu juga perlu ilmu. Ya, bukan hanya oh iya saya beriman dengan takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Lebih dari itu teman-teman, kita harus mengetahui lebih dalam. Ternyata beriman dengan takdirnya Allah itu mencakup beberapa poin, dan ini yang semestinya kita harus tahu ya. Saya insya Allah tidak akan menjelaskan sedetail-detailnya, karena kalau saya paparkan semuanya tentang takdir, saya yakin tidak bisa kelar satu pertemuan ya. Ini subhanallah, para ulama saja membuat kitab-kitab ini sampai bab takdirnya satu kitab gitu ya. Berarti kan nggak bisa satu pertemuan. Insya Allah saya akan ambil yang secara globalnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, jadi teman-teman, ketika kita beriman dengan takdir Allah, maka poin-poin yang selanjutnya kita harus pahami bahwasanya beriman dengan takdir itu mencakup beriman dengan ilmu Allah. Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah, Allah tuh mengetahui. Apa yang ditakdirkan oleh Allah sudah ditulis, Masya Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu atas kehendaknya Allah. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, ini teman-teman harus benar-benar kita yakini, dan ini adalah poin-poin tentang takdir kita, yang mengimani takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya semua yang Allah takdirkan kepada kita itu telah Allah tulis. Semua yang telah Allah takdirkan kepada kita telah Allah ketahui, dan semua yang Allah takdirkan kepada kita telah Allah ciptakan. Ya, maka kemudian setelah kita tahu ya, tadi ada itu namanya, kalau kita belajar masalah takdir di kitab itu namanya maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Ini boleh teman-teman ketahui ya. Jadi ada 4 ya, bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang tidak ada maupun yang mungkin terjadi atau yang tidak mungkin terjadi. Allah Maha tahu. Ya, subhanallah. Nah, ini tuh benar-benar ya teman-teman, kita harus yakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang mengetahui terhadap apa yang akan terjadi. Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi atau apa yang tidak mungkin terjadi, itu sudah Allah ketahui, maka apapun yang Allah takdirkan kepada kita hari ini, kita katakan bahwasanya ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya teman-teman, kalau kita benar-benar sudah mengimani takdir ini dengan maratibul qadar, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita, hati kita tidak akan pernah menjadi sesak, karena semua yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya. Allah tahu itu adalah yang terbaik untuk kita. Masya Allah ya. Subhanallah teman-teman, kalau kita merenungi ya tentang luar biasanya Allah ya, mengetahui apa yang Allah takdirkan kepada kita, kita itu benar-benar tidak lagi bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita berhusnudzon. Kayak kemarin misalnya ada beberapa teman yang sakit, ditakdirkan oleh Allah sakit. Kalau dia tahu, oh iya, Allah tuh ketika mentakdirkan saya sakit, artinya Allah tuh sedang sayang kepada saya. Artinya Allah tuh sedang ingin menghapus dosa-dosa saya. Masya Allah. Ketika dia mengatakan demikian, maka tidak ada lagi kerisauan di dalam hatinya. Dia benar-benar menerima atas semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian tadi ada yang belum saya sebutkan ya, di antara maratibut takdir itu adalah ada segalanya sudah ditulis. Kataba tuh sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz ya. Dan subhanallah, tidak ada satupun dari takdir Allah yang tidak tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi semuanya sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Subhanallah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat, di antaranya wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Yang dimaksud di sini telah ditulis ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz ya. Masya Allah. Bahkan teman-teman, Allah itu menulis takdir bagi para makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah, subhanallah. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tulis terlebih dahulu semua apa yang ditakdirkan untuk makhluknya. Masya Allah, Masya Allah ya. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwasanya takdir itu ada tingkatannya 4 ya, tadi ya, sudah menulis, menciptakan, Allah Maha mengetahui ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga bahwasanya beriman dengan takdir ini juga mesti kita tahu macam-macamnya ya. Jadi
Ini agar tidak begini, karena kan nanti ada di antara kita pasti bertanya, kalau semuanya sudah di Lauhil Mahfudz, berarti tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, misalnya. Nah, ini kita perlu belajar juga bahwasanya takdir itu teman-teman ada yang namanya takdir umri. Nanti kalau yang catatannya terlewati, nanti insya Allah ada notulen di bagian chat ya, insya Allah bisa nanti teman-teman tulis screenshot boleh insya Allah, atau nanti dipelajari lagi. Baik, jadi takdir itu teman-teman ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, maka ketika itu Allah mengutus malaikat, dan ini insya Allah ma'ruf ya hadisnya ya, untuk menuliskan rizki kita, ajal kita, amalan kita, kebahagiaan atau kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Nah, takdir yang ketika kita berada di rahim ibu kita itu namanya takdir umri. Ya, ini dulu takdir umri namanya. Kemudian nanti ada yang Rasulullah SAW pernah sebutkan itu namanya takdir hauli. Takdir hauli ini adalah di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seorang hamba di malam Lailatul Qadar. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Surah Ad-Dukhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Para ulama tafsir mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini maksudnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami memberikan peringatan, dalamnya dipisahkan seluruh perkara yang kokoh. Maksudnya Allah menurunkan takdir hauli, di mana seseorang itu takdirnya ya Allah ganti, Allah tuliskan ya setiap 1 tahun sekali. Ini namanya takdir hauli. Jadi selama 1 tahun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Kemudian ada juga yang namanya takdir yaumi. Ya, takdir yaumi itu adalah takdir yang Allah tulis ya pada waktu yang ditentukan. Maksudnya ketika takdir yaumi ini ya adalah setiap hari, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kullu yaumin huwa fi sya'n, setiap hari itu Allah dalam sebuah urusan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu dalam urusannya hambanya. Maka dari itu gini teman-teman, ada yang menyebutkan kata Imam Ibnul Qayyim, ada yang bisa merubah takdir seseorang ya. Di antaranya adalah dengan doa. Ya, doa. Kenapa kita harus berdoa? Karena di antara wasilah Allah merubah takdir kita itu di antaranya adalah dengan doa. Maka setiap hari kita diperintahkan untuk banyak berdoa, Ada orang yang misalnya nih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dapat musibah hari itu. Kemudian dia minta pagi-pagi itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Misalnya zikir pagi. Kemudian Allah jauhkan dia dari musibah. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan takdir yaumi. Jadi sekali lagi takdir itu ada takdir umri yang ditetapkan ketika kita berada di rahim ibu kita, ada takdir hauli yang mana Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar, dan ada takdir yaumi yang mana Allah tetapkan setiap hari takdir manusia. Masya Allah. Nah, ini teman-teman adalah bagian dari macam-macam takdir ya, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian setelah kita pelajari macam-macam takdir ya, maka kemudian yang perlu kita pelajari adalah nanti berhubungan dengan apa yang kita pelajari di Husnul Muslim, bahwasanya teman-teman yang kita pelajari hari ini ketika ada sesuatu yang mungkin ada takdir yang kita tidak senangi ya, takdir yang kita tidak senangi, atau misalnya ada sesuatu yang telah terjadi kepada diri kita, maka kita yakin bahwasanya semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, atas masyiah. Masyiah itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita orang-orang beriman ketika terjadi sesuatu yang kita tidak senangi atau sebuah hal yang sudah terjadi, maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah tuntunan, hendaklah kita mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Apa itu qadarullahi wa ma syaa fa'al? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan segala apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Nah, itu teman-teman, ketika kita mengucapkan ini, subhanallah, maka kita tutup pintu-pintu syaitan. Kita tutup pintu-pintu syaitan. Jangan sampai ketika ada kita mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang kita tidak sukai, kemudian kita berandai-andai, seandainya, subhanallah. Maka ketahuilah ketika kita mengatakan seandainya, misalnya ada orang misalnya terjadi kecelakaan, berangkat
naik mobil kecelakaan misal. Terus itu sudah terjadi. Terus dia bilang gini, seandainya tadi nggak jadi naik mobil, maka pastinya kecelakaan ini tidak akan terjadi. Nah, kata-kata demikian itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Maka apapun kondisinya ya, yang sudah terjadi, jangan pernah katakan seandainya. Ya, katakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadarullahi wa ma syaa fa'al. Bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ya, subhanallah teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang sepele, tapi subhanallah akan menenteramkan jiwa seorang hamba. Jadi subhanallah, dia akan ridho ya dengan semua ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Bahkan subhanallah teman-teman, kalau ada di antara kita yang benar-benar sudah mengimani takdir Allah, maka subhanallah Allah akan berikan kepadanya kelezatan iman. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Sampai-sampai Ubadah bin Samit pernah mengatakan kepada putranya, kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan lezatnya hakikat keimanan sampai engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Subhanallah. Jadi semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada di antara teman-teman sudah benar-benar mengimani takdir Allah, maka subhanallah ini ya teman-teman, faidahnya itu teman-teman tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut kepada manusia, akan menjadi orang yang berani, yang benar-benar tawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Karena dia benar-benar yakin nih bahwasanya tidak ada menimpa sesuatu kecuali apa yang sudah Allah tulis. Ya subhanallah. Kenapa sekarang ini banyak orang-orang takut ya teman-teman? Nanti begini, nanti mengira-ngira gitu loh. Mau mengerjakan ini, nanti begini, nanti begitu. Subhanallah. Tidak ada rasa tawakal kepada Allah. Orang kalau sudah beriman kepada takdir, maka dia benar-benar saya sudah lakukan usaha, sekarang saya tawakal kepada Allah. Jadi benar-benar hidupnya itu bergantung kepada Allah, bukan kepada dhon atau kepada prasangka-prasangka yang dia buat ya, bukan. Tapi benar-benar balik lagi rujukannya itu apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Benar-benar dia mengatakan bahwasanya tidaklah sesuatu menimpa diri kita semuanya teman-teman kecuali kita tahu bahwasanya itu semuanya sudah Allah tetapkan ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini ya saya pernah sampaikan kepada saudari-saudari kita di Lumajang waktu itu ya, ketika mereka tuh kadang ya yang namanya iman itu kadang turun kadang naik ya. Mereka tuh ada yang bercerita kepada saya ketika terjadi erupsi, mereka bahkan sampai mengatakan, oh aku wis sholat, aku wis puasa kok yo masih wae gini-gini ya. Saya katakan, ibu, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita yakini bahwasanya tidaklah gunung Semeru itu meletus kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibu yakin itu, ibu menjadi tenang. Allah tuh nggak tidur. Allah tuh akan memberikan pahala dengan ibu sholat, dengan ibu saum. Allah kasih pahala. Jadi Allah tuh sudah menuliskan kapan gunung itu erupsi, kapan tidak, kapan terjadi musibah, kapan tidak, Allah semua sudah Allah ketahui. Maka sekarang tidak ada jalan lain kecuali kita imani takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk ibu dan teman-teman di sini ya. Waktu itu benar-benar loh teman-teman, kita harus perjuangan lah untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di Lumajang sana ya, saudari-saudari kita, karena memang jangan sampai ketika imannya mereka itu sedang turun, seturun-turunnya, serendah-rendahnya, kemudian datanglah para misionaris yang mengatakan misalnya, kenapa kok begini, kenapa begitu, akhirnya mereka nanti murtad gitu ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka perlu juga ketika ada musibah ya di sebuah tempat, teman-teman ingatkan lagi kepada para korban bencana bahwasanya tidaklah ini terjadi kecuali sudah Allah tetapkan. Sekarang nggak ada jalan kecuali kita harus mengimaninya. Ya kembali lagi, dan sekarang harus bangkit lagi. Iman kita tingkatkan lagi dengan mentaati Allah, maka barang siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Ya benar-benar ya, kita kuatkan hati mereka. Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dia beriman dengan takdir Allah, maka subhanallah dia akan menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmatnya, dan menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia paham tidaklah sesuatu yang Allah berikan kepadanya kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia itu ada nikmat ya yang Allah berikan, barang kita bisa
berkedip mata, dia katakan, Alhamdulillah, ya Allah, Engkau yang telah memberikan kepada hamba untuk bisa mengedipkan mata hamba. Ada loh orang-orang yang subhanallah, Allah tidak takdirkan itu mata bisa berkedip, melolong aja. Ya, dan itu harus masuk ke rumah sakit, jutaan bahkan ratusan juta untuk bisa hanya matanya berkedip, ya subhanallah. Maka kita benar-benar bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah mataku bisa berkedip. Engkau telah menetapkan kepada hamba mata saya bisa berkedip, gitu ya subhanallah. Jadi benar-benar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Masya Allah. Kemudian teman-teman, subhanallah, orang kalau dia benar-benar sudah beriman dengan takdir Allah, mengetahui bahwasanya Allah telah menentukan segalanya, dan dia tahu bahwasanya Allah yang akan memberikan manfaat dan mudarat, maka benar-benar dia itu hidupnya itu hatinya tenang dan benar-benar dia mengikhlaskan apa yang dia lakukan itu hanya untuk mencari ridha Allah. Bahkan ya subhanallah teman-teman, ini dalam real kehidupan, orang yang beriman dengan takdir Allah itu dijauhkan dari rasa iri, dari rasa dengki kepada saudaranya. Mungkin ada, ya misalnya dia berbisnis gitu ya, jualan, atau misalnya dia melakukan apalah jualan misalnya, terus kawannya itu ikut-ikutan, dia akan tenang, jiwanya akan tenang, karena dia paham bahwasanya rizki itu telah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan gak pernah tertukar dengan kawannya, subhanallah. Dia gak akan lagi merasa sakit hati karena kawannya mungkin meniru dagangannya, meniru bisnisnya. Dia tetap tenang, karena dia yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang temannya lakukan, ya, itu tidak bisa merebut rizki yang telah Allah tetapkan kepadanya, karena rizkinya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan gak mungkin tertukar, ya Masya Allah. Bahkan nih bagi para jomblo, ya, dia juga tidak akan merasa sedih, ya, tidak akan merasa dengki, iri ketika kawannya itu mengadakan resepsi pernikahan misalnya, ya. Dia kan ada loh, saya itu pernah menemukan seorang akhwat yang dia tuh katanya cerita ke saya, Ustazah, saya tuh kalau dapat undangan dari itu ya, dari teman, wah nikah, ya Allah, rasanya saya tuh ya sedih sampai 3 hari tuh Ustazah. Saya tuh merasa, ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu. Masya Allah, yakinlah dengan takdir Allah bahwasanya ketika teman kalian itu, ya, para jomblo yang saat ini belum dapat jodoh, ketika Allah mentakdirkan kawan kalian menikah, itu memang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan sekarang tugas kalian yang belum dapat jodoh itu tugasnya perbanyak amal solih, memantaskan diri menjadi solihah, perbanyak doa, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah, daripada 3 hari gak bisa move on, harusnya baca Al-Quran, harusnya berdoa, harusnya memantaskan diri menjadi solihah, akhirnya terperdaya dengan bisikan-bisikan syaitan, ya Masya Allah. Subhanallah teman-teman, bahkan nih ya, subhanallah, faidah di antara faidah yang bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar mengimani takdir Allah, maka ini akan memberikan semangat, motivasi kepada kita untuk banyak-banyak beramal solih, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, dia tidak lagi takut, ya, ketika menjalankan amal solih, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tidak lagi takut celaan orang yang mencela, karena yang dia lakukan itu semata-mata bukan untuk mencari pujian manusia, tapi semata-mata karena ingin mengejar surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia yakin bahwa apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mencelanya itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Masya Allah. Dan Allahu Akbar, ya teman-teman. Ini yang akhirnya ketika kita beriman dengan takdir Allah, ya, apapun itu kondisinya, ya, kondisinya sepahit apapun, maka akan membuat dia itu benar-benar plong hatinya, ridho dengan segala ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tidak lagi memikirkan ini begini, ini begitu, sudah nggak ada, karena dia paham bahwasanya semuanya sudah Allah takdirkan, ya Masya Allah. Dan ini perlu dan penting teman-teman beriman dengan takdir Allah, karena memang faidah yang bisa kita ambil ketika kita beriman dengan takdir Allah itu benar-benar luar biasa, ya. Dan lebih luar biasanya lagi teman-teman, ya, subhanallah, ketika seseorang itu dia diberikan kebaikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat kebaikan di depan matanya, maka dia melakukan kebaikan itu, melakukan kebaikan dengan segera, ya, karena tahu pintu kebaikan telah Allah tetapkan baginya, pintu kebaikan ada di depan matanya. Dia tidak mau lagi meninggalkan kesempatan itu. Ini nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Semalam sudah saya sampaikan dalam tashih surah Al-Kahfi, ya. Saya katakan kepada teman-teman yang ikut tashih surah Al-Kahfi semalam, waktu itu saya katakan, semalam itu saya bilang, kalau teman-teman, kalau misalnya ada nih misalnya pintu kebaikan yang Allah telah tetapkan, teman-teman sudah diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk belajar Al-Quran
Al-Quran. Sudah Allah fasihkan bacaan teman-teman. Maka jangan pernah takut untuk berbagi ilmu, berbagi tashih membaca Al-Quran, membenarkan bacaan orang gitu ya. Gak usah takut, karena itu sebenarnya kesempatan telah Allah buka. Saya katakan kepada teman-teman yang punya bacaan bagus, yang punya bacaan tahsinnya sudah bagus, bacaannya sudah bagus, gak apa-apa, silahkan bergabung dengan Mutiara Hikmah untuk mencoba belajar mentashih di malam Jumat itu surah Al-Kahfi. Dan subhanallah, jangan pernah kita katakan, kayaknya ini saya belum pantas, kayaknya subhanallah ini godaan setan. Yakinlah bahwasanya ketika Allah membukakan pintu kebaikan, mentakdirkan kita untuk berbuat kebaikan ada di depan mata kita, kesempatan itu jangan pernah tinggalkan. Karena ketika Allah sudah menutup ya, mentakdirkan pintu kebaikan itu tertutup, maka kita sudah tidak bisa lagi mendapatkannya. Ya Masya Allah. Jadi benar-benar kita gunakan kesempatan untuk berbuat baik ya, ketika kebaikan itu ada di depan mata kita, benar-benar kita gunakan untuk beramal solih. Ya Masya Allah. Bahkan nih teman-teman, orang yang dia benar-benar beriman kepada takdir Allah, dia tidak merasa ujub dengan amal solihnya. Dia tidak merasa terperdaya ya dengan amal solih yang telah dilakukannya ya. Karena dia ingat lagi bahwasanya nanti su'ul khatimah, husnul khatimah juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya teman-teman yang belajar hadis Arba'in Nawawi sudah belajar ini, yang kumpul di Masjid Mutiin ya, setiap hari Selasa sudah pernah belajar. Karena ada loh orang-orang yang dia tuh selama hidupnya melakukan amal solih, melakukan amalan penduduk surga. Nah, sejengkal akan datang ajal, ternyata dia melakukan amalan penduduk neraka dan masuk ke dalam neraka, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang dia selama hidupnya itu melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Dan ketika akan dekat kematian, Allah takdirkan dia untuk melakukan amal solih, dan itu diterima amal solihnya, kemudian dia dapat husnul khatimah. Ya, ini penyebab di antara penyebabnya teman-teman, orang-orang yang dia beramal solih di dunia dan amal solihnya hanya untuk sombong ya, menyombongkan dirinya di hadapan manusia lainnya. Benar-benar dia kerjakan amal solih itu di dalam hatinya, niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi hanya untuk mencari pujian-pujian manusia. Subhanallah, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati setiap hamba ya. Kemudian ketika dia sombong ya, maka kesombongan ini akhirnya menjerumuskan dirinya di dalam detik-detik ya, atau sebentar lagi mau datang ajal itu, akhirnya dia apa? Akhirnya dia tidak mendapatkan husnul khotimah, melainkan mendapatkan su'ul khotimah karena ada kesombongan di dalam hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, subhanallah teman-teman, membahas masalah takdir ini tidak akan pernah selesai ya. Maka dari itu saya nasihatkan diri saya dan teman-teman semuanya, pelajari lagi tentang kitab-kitab yang benar-benar membahas masalah takdir. Banyak kitab-kitabnya, diantaranya ada kitab Aqidah Wasithiyah ya, yang pernah kami pelajari dulu. Ada tuh nanti dibahas tentang pembahasan takdir, marotib takdir, itu semua dibahas. Dan benar-benar ketika kita sudah belajar masalah takdir ini, bukan hanya belajar ya, tapi memang benar-benar kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semuanya, bahkan diri saya, masih tahap belajar dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya belajar. Dan kita meminta nih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami semuanya orang-orang yang apabila Engkau takdirkan sesuatu, kita tuh bisa menerima dengan lapang dada ya. Kita tuh bisa ridho dengan ketetapan-Mu, tidak menyalahkan Engkau wahai Rabbku. Kami hanya diperintahkan untuk berikhtiar, untuk berusaha semampu kami. Kemudian kami setelah kita benar-benar berusaha, kami tawakal. Hasilnya Engkau yang menetapkan ya subhanallah. Dan semuanya telah Engkau tetapkan bagi kami, maka tidak ada lagi celah bagi kami untuk bersuudzon kepadamu wahai Rabbku. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.